semuanya, perkenalkan, saya Jessie, salah seorang mahasiswi pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Saat ini, semakin banyak perusahaan yang menggunakan Bitcoin dan juga aset digital lainnya untuk tujuan investasi, operasional, maupun transaksional. Pada tahun 2021, tingkat kepemilikan aset kripto bahkan mencapai lebih dari 300 juta pengguna di seluruh dunia. Semakin maraknya NFT yang harus menggunakan cryptocurrency dalam bertransaksi pun juga membuat cryptocurrency semakin marak. Namun, transaksi cryptocurrency yang mendatangkan penghasilan bagi para penggunanya tentu harus dikenakan pajak. Oleh karena itu, saya akan mengupas tuntas mengenai pengenaan pajak penghasilan atas transaksi cryptocurrency. Pertama-tama, mari kita memahami apa itu cryptocurrency terlebih dahulu. Secara umum, aset kripto adalah komoditi tidak berwujud berbentuk aset digital menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan juga blockchain untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, serta mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Kriptografi merupakan proses menulis atau menyampaikan pesan secara rahasia dan tersembunyi. Jaringan peer-to-peer adalah model komunikasi dua arah antara pengguna PC melalui jaringan komputer atau internet tanpa melalui sebuah server. Sedangkan blockchain sendiri pada dasarnya adalah informasi digital yang disimpan dalam basis data publik. Pada dasarnya, cryptocurrency merupakan sistem mata uang digital, sehingga cryptocurrency termasuk ke dalam salah satu jenis instrumen keuangan, yaitu setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan juga menambah liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Sayangnya, cryptocurrency bersifat semi-anonim sehingga terkadang membuat transaksinya sangat cocok untuk sejumlah kegiatan ilegal, seperti pencucian uang dan juga penggelapan pajak. Sebagai salah satu jenis instrumen keuangan yang sekaligus dapat menjadi alternatif penggelapan pajak, sejumlah negara mulai mengatur pengenaan pajak atas transaksi cryptocurrency ini. Sebelum membahas lebih dalam mengenai pengenaan pajak penghasilan atas cryptocurrency, terdapat beberapa konsep yang harus diketahui terlebih dahulu, antara lain, 1. Global Taxation. Dalam konsep Global Taxation, pemungutan pajak penghasilan diterapkan terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam 1 tahun. Seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam 1 tahun akan dihitung dengan menggunakan tarif pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembayaran pada akhir tahun ini mengandung beberapa konsekuensi, seperti menurunnya kemampuan membayar wajib pajak pada akhir tahun, terciptanya peluang untuk melakukan penghindaran pajak, serta penerimaan negara yang kurang memadai selama tahun berjalan karena harus menunggu sampai dengan akhir tahun untuk bisa menerima dana dari pajak. 2. Schedular Taxation, yaitu penghasilan akan dikategorikan berdasarkan sumber atau jenis penghasilannya. Kemudian, setiap kategori penghasilan tersebut akan dikenakan pajak secara terjadwal. Konsep ini yang membuat negara menerapkan sistem current tax payment, sehingga negara akan mendapatkan penerimaan dari pajak selama tahun berjalan, dan wajib pajak bisa membayar pajak dengan lebih nyaman pada saat yang tepat. 3. Pay as you earn. Pay as you earn merupakan salah satu konsep dari schedular taxation. Dalam konsep ini, pajak dibayar saat wajib pajak baru saja menerima penghasilannya. Sejatinya, pay as you earn memang merupakan mekanisme pemungutan pajak yang dianggap paling mudah untuk diterapkan secara administratif dalam rangka menghimpun penerimaan negara. 4. Self-withheld payment dan withholding payment. Konsep pay as you earn dapat diterapkan melalui pembayaran sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan atau self-withheld payment, maupun pembayaran yang dilakukan oleh pihak lain yang memberikan penghasilan atau withholding payment. Dalam withholding payment, pihak ketiga diberikan kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, memotong atau memungut, menyetorkan, serta melaporkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut tersebut. Selanjutnya, mari kita bahas implementasi pengenaan pajak penghasilan atas transaksi cryptocurrency di Indonesia. Pada tahun 2021, Indonesia menempati urutan ke-7 di dunia sebagai negara dengan jumlah pengguna cryptocurrency terbanyak, dengan total sebanyak 11 juta pengguna. Jumlah tersebut bahkan jauh lebih tinggi daripada investor pasar modal yang baru mencapai 7,45 juta pada akhir tahun 2021. Sebanyak 58% pemilik cryptocurrency berumur di bawah 34 tahun, sehingga perkembangan cryptocurrency akan semakin efektif di generasi yang akan datang. Generasi mendatang pun akan lebih menguasai teknologi dibandingkan generasi sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, pengenaan pajak atas aset kripto memang perlu dilakukan dalam rangka menjangkau potensi penerimaan negara yang lebih besar. Indonesia mulai menerapkan pengenaan pajak penghasilan atas aset kripto sejak 1 Mei 2022. Pengenaan pajak penghasilan atas aset kripto tersebut diatur dalam UU PPH pasal 22 dan juga Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 tahun 2022. Tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas aset kripto adalah sebesar 0,1% dari nilai transaksi aset kripto jika exchanger terdaftar di Bapepti dan juga 0,2% dari nilai transaksi aset kripto jika exchanger tidak terdaftar di Bapepti. Pemotongan pajak yang dilakukan atas pendapatan dari penjualan aset kripto ini akan dilakukan secara langsung oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, sehingga PMSE harus menyetorkan dan melaporkannya ke negara. Berikut adalah ilustrasi penerapannya.
pada tanggal 1 Juli 2022 melalui platform yang disediakan oleh pedagang fisik aset kripto X. Tuan A menjual satu koin aset kripto pada harga 500 juta rupiah. Pedagang fisik aset kripto X sebagai penyelenggara PMSE merupakan exchanger yang terdaftar di BPPT. Atas transaksi tersebut, maka pedagang fisik aset kripto X wajib memungut pajak penghasilan pasal 22 kepada Tuan A sebesar 0,1% dari 500 juta atau sebesar Rp500.000. Pemotongan pajak atas aset kripto ini bersifat final, sehingga setiap wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari penjualan aset kripto ini hanya perlu untuk mencantumkan penghasilan atas penjualan aset kripto tersebut di penghasilan yang dikenakan PPh final pada saat melaporkan. Konsep global taxation juga sejatinya lebih sejalan dengan sistem perpajakan self-assessment yang diterapkan di Indonesia, di mana negara mempercayai masyarakatnya untuk mengakui pendapatan dan harta, serta menuntaskan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, Indonesia menggunakan scheduler taxation dalam melakukan penghimpunan pajak dari aset kripto, khususnya terkait konsep pay as you earn dan juga withholding tax. Hal ini dilakukan karena negara membutuhkan penerimaan selama tahun berjalan, membutuhkan kepastian dari penghimpunan pajak yang lebih terjamin, serta membutuhkan administrasi yang lebih mudah. Dalam hal ini, scheduler taxation merupakan second best theory, yaitu teori terbaik kedua menyangkut situasi ketika salah satu atau lebih kondisi optimal tidak dapat dipenuhi. Apabila menggunakan global taxation, potensi penggelapan pajak tentunya akan lebih besar karena mengandalkan kesadaran wajib pajak untuk mengungkapkan seluruh penghasilannya, termasuk penghasilan dari aset kripto, pada akhir tahun berjalan. Oleh karena itu, jika dipandang dari sisi keadilan dan kenyamanan pembayaran, maka pemungutan pajak penghasilan atas aset kripto yang diterapkan di Indonesia memang sudah menjadi cara yang terbaik. Apabila wajib pajak memiliki penghasilan yang sangat besar, pengenaan tarif 0,1% atau 0,2% dari nilai transaksi aset kripto pun menguntungkan, karena pajak yang dikenakan menjadi lebih kecil daripada tarif progresif pajak penghasilan sesuai dengan UU PPh pasal 17, di mana wajib pajak bisa dikenakan tarif 5% hingga 35% dari total penghasilan kena pajaknya. Namun, bagi masyarakat yang seharusnya tidak memiliki penghasilan kena pajak karena penghasilannya lebih kecil dari biaya, maupun penghasilannya lebih kecil daripada penghasilan tidak kena pajak, maka pengenaan pajak penghasilan final atas transaksi aset kripto ini memang merugikan karena seharusnya tidak ada pajak yang perlu dibayarkan. Selanjutnya, kita akan membahas implementasi pengenaan pajak penghasilan atas transaksi cryptocurrency di India. India menjadi negara dengan pengguna cryptocurrency terbanyak di dunia pada tahun 2021 dengan total sebanyak 100 juta pengguna. Seperti Indonesia, India juga menggunakan scheduler taxation dalam mengenakan pajak penghasilan atas aset kriptonya. Namun, India mengenakan pajak penghasilan atas aset kripto sebesar 30% dari keuntungan transaksi aset kripto sejak 1 April 2022. Pajak yang dianggap tidak masuk akal itu muncul setelah Parlemen India menyetujui RUU Keuangan 2022 yang diajukan oleh Kementerian Keuangan. Pemerintah India pun tidak mengizinkan biaya lain seperti biaya platform, biaya broker, dan biaya internet sebagai pengurang keuntungan. Hal ini tentunya membuat banyak investor aset kripto di India menjadi marah dan kecewa. Bahkan, muncul petisi yang meminta pemerintah India mencoret pajak 30% untuk kripto itu. Sejak tarif 30% dikenakan, volume transaksi di semua bursa India telah turun sebesar 55%. Tidak hanya itu, dalam 48 jam pertama sejak pungutan pajak mulai berlaku, lalu lintas internet yang terkait dengan bursa teratas negara itu telah berkurang sekitar 40%. Bahkan, beberapa masyarakat India justru mengunggah cara-cara menghindari pajak atas penjualan aset kripto di media sosial mereka. Melihat hal ini, pajak penghasilan yang dikenakan atas aset kripto di India dapat dikatakan menimbulkan distorsi ekonomi dalam jangka pendek dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam jangka panjang. Mekanisme penghimpunan pajak penghasilan atas aset kripto di India cukup berbeda dengan Indonesia. Jika di Indonesia menggunakan cara withholding payment, India menggunakan gabungan antara withholding payment dan self-withheld payment dalam pelaksanaannya. Setiap ada transaksi penjualan aset kripto, India langsung mengenakan Tax Deducted at Source atau TDS sebesar 1% mulai 1 Juli 2022. Baik transaksi tersebut menimbulkan kerugian maupun keuntungan bagi penjual. Nantinya, apabila ternyata terdapat keuntungan dari transaksi tersebut, maka penjual hanya perlu membayarkan pajaknya sendiri sebesar 30% dari keuntungan transaksi aset kripto, dikurangnya dengan TDS yang telah dipotong. Namun, jika ternyata terdapat kerugian atas transaksi tersebut, maka TDS yang telah dipotong dapat di-refund. Pajak penghasilan ini bersifat final sehingga keuntungan maupun kerugian dari transaksi penjualan aset kripto tidak dapat menjadi penambah maupun pengurang dari penghasilan. Atas TDS maupun pembayaran sendiri yang dilakukan, penjual aset kripto pun harus melaporkannya dalam pelaporan pajak tahunan. Berikut adalah ilustrasi penerapannya.
Pada tanggal 1 Juli 2022, melalui platform yang disediakan oleh pedagang fisik aset kripto X, Tuan A membeli Bitcoin dengan harga 100.000. Kemudian, pada 1 Agustus 2022, Bitcoin tersebut naik ke harga 140.000. Dari penjualan tersebut, TDS 1% dikenakan dari harga jual 140.000 sehingga Tuan A hanya menerima 138.600. Dari transaksi ini, Tuan A mendapatkan keuntungan sebesar 40.000. Pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi penjualan Bitcoin tersebut maka adalah 30% dari 40.000, yaitu 12.000. Namun, Tuan A hanya perlu membayarkan 10.600 karena sebelumnya sudah dikenakan TDS sebesar 1.400. Dari India, kita belajar bahwa pengenaan pajak penghasilan atas transaksi penjualan aset kripto di Indonesia sudah jauh lebih mudah dan juga sederhana. Selain itu, kita juga belajar bahwa kebijakan fiskal termasuk kebijakan pengenaan pajak atas instrumen keuangan harus dipikirkan matang-matang karena kebijakan yang terlalu ekstrem justru membuat masyarakat fokus pada cara menghindarinya. Selain itu, hal tersebut juga dapat menimbulkan distorsi ekonomi seperti mengurangi investasi, serta dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga kontak fiskal pun dapat semakin melemah. Di luar tarif dan tata cara penghimpunan, Indonesia juga mungkin dapat mencontoh India yang mengenakan pajak atas keuntungan dari transaksi penjualan aset kripto saja. Dengan demikian, investor aset kripto yang rugi tidak perlu lagi membayar pajak. Namun, dalam upaya tetap menjaga kemudahan dan kesederhanaan pengenaan pajak atas aset kripto, akan lebih baik jika data pembelian dan penjualan aset kripto dapat disinkronisasi secara otomatis, sehingga dapat mengakomodir perhitungan pajak yang harus dipotong dari para penjual aset kripto tersebut. Demikian pembahasan mengenai pengenaan pajak penghasilan atas transaksi cryptocurrency pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman dan insight baru bagi teman-teman semua. Salam investasi, bye-bye!